Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini kepada adik-adik siswa SMA mungkin atau kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak. Walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap semangat dan tetap sehat. Yang sakit semoga sehat. Kalau misalnya kita nanti sakit semoga sehat. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah materi fisika kelas 12 SMA yaitu hukum Kirchhoff. Gak perlu lama-lama, kita mulai. Jadi di materi ini ada dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum Kirchhoff 1 mungkin kalian sudah pernah belajar di SMP, dan juga hukum yang ke-1 ini cukup mudah dipahami. Sedangkan untuk hukum yang kedua, kalian mungkin baru akan mulai mempelajarinya di SMA. Jadi setelah video ini diharapkan kalian dapat mengingat kembali hukum Kirchhoff 1 dan mampu memahami dan menghitung dalam penerapan hukum Kirchhoff 2. Ya, kita masuk ke hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus sebelum simpul percabangan sama dengan jumlah arus sesudah simpul percabangan, atau secara matematis tulisnya seperti ini: sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jangan lupa ya, sigma ini itu maksudnya jumlah total. Jadi jumlah total sebelum masuk atau jumlah total kuat arus yang masuk simpul sama dengan jumlah total kuat arus yang keluar simpul. Pada gambar di sini yang sebelah kiri ada contoh simpul dari sebuah rangkaian listrik. Kita lihat yang arus I1 dan I2. Nah, yang ini. Nah, yang I1 dan ini I2 ini kan masuk ke simpul. Nah, simpulnya maksudnya yang ini. Nah, yang kecil itu yang perlimaan atau perempatan semacam itu. Nah, habis melewati simpul ini, kuat arusnya kebagi ke 3 cabang yang lainnya, yaitu I3, I4, dan I5. Nah, yang ini. Nah, yang ini I3, I4, dan I5. Jadi yang sigma masuk itu I1 dan I2. Kalau di persamaan jadinya seperti ini. Nah, yang keluar itu yang I3, I4, dan I5. Nah, yang ini. Jadi kalau secara matematis nanti kalian akan nulisnya seperti ini. Kalau misalnya masih gak ngerti, biar lebih mudah paham, kita coba contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian arus tersebut. Yang sebelah kanan ya, terdapat dua cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika besar I1 6 ampere, I2 3 ampere, dan I3 7 ampere, berapa besar nilai dari I4? Yang I4 tuh yang ini. Jadi ini yang ditanyain. Dari soal kita bisa mengetahui yang I1 itu 6 ampere, terus I2 3 ampere, dan I3 itu 7 ampere. Dan yang ditanyain kan I4 berapa. Dari gambar sudah dikasih warna. Nah, yang biru itu kelihatan ini dulu. Nah, yang biru ini I1, I2 itu arus yang masuk. Nah, lalu simpul rangkaian itu yang ini. Saya kasih tanda dulu. Nah, yang ini, yang perempatan ini. Nah, yang keluar yang warna merah, 3 dan 4. Nah, seperti itu. Jadi secara matematis kita tulis sigma I masuk itu I1 dan I2 sama dengan sigma I keluar. Yang I keluar itu I3 dan I4. Nah, ini. Nah, tinggal masukkan atau substitusi yang ini. I1 6 ampere, terus I2 3 ampere, dan I3 7 ampere ke persamaan. Nah, hasilnya seperti ini. 6 tambah 3 sama dengan 7 tambah I4. I4 kan ditanyain, jadi belum tahu. Nah, 6 tambah 3 9 sama dengan 7 tambah I4. Tinggal yang I4 pindah ruas, sama yang 9 juga pindah ruas. Jadinya
I4 sama dengan 9 kurangi 7. Nah, hasilnya 2 ampere. Jadi bisa dibilang lebih mudah untuk Kirchhoff 1 dibandingkan yang nanti Kirchhoff 2, karena untuk materi mungkin kan sudah pernah kalian pelajari di SMP. Nah, ini yang mungkin kalian baru temui di sini untuk anak SMA, yaitu Kirchhoff 2. Dan kalian juga membutuhkan konsentrasi yang cukup baik agar bisa memahami materi ini. Jangan aneh kalau nanti kalian mungkin akan memutar ulang beberapa kali di bagian Kirchhoff 2 ini. Dulu saya juga sama agak susah memahami materi ini, tapi alhamdulillah bisa. Jadi kalian juga insya Allah pasti bisa. Jadi hukum yang kedua menyatakan jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0, atau secara matematis ditulis seperti ini: sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Ini yang sigma epsilon itu maksudnya beda potensial atau tegangan. Nah, yang ini maksudnya yang sumber tegangan ini. Kalau di sebelumnya kan atau di materi yang lain biasanya V, khusus untuk di materi di sini tulisnya epsilon kecil, ini huruf Yunani. Nah, ditambah I kali R itu kuat arus, bisa kuat arus keluar dari kutub positif tegangan dan masuk ke atau menuju kutub negatif tegangan. Dan yang R itu resistor. Nah, yang ini resistor dan resistor. Terus maksudnya mungkin kalian akan bertanya-tanya, maksudnya aljabar tegangan itu apa? Nah, kita perhatikan yang ini, yang sigma I kali R. Kalian bisa ingat gak I kali R itu apa? Di hukum Ohm ada yang rumus seperti ini. Pasti kalian akan ingat. V sama dengan I kali R. I kali R. Nah, I kali R itu hasilnya adalah tegangan. Jadi yang sigma IR itu juga adalah variabel tegangan. Jadi gitu maksudnya. Jumlah aljabar tegangan ini variabel tegangan, yang IR juga variabel tegangan. Lalu di hukum Kirchhoff 2 ini ada 3 poin penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, arah arus listrik di dalam sumber tegangan yaitu dari kutub negatif ke positif, sedangkan di luar sumber tegangan yaitu dari kutub positif ke negatif. Untuk di video ini kalian perhatikan yang ini saja dulu, yang di luar sumber tegangan yaitu dari kutub positif ke negatif. Saya sudah jelaskan tadi, dia harus arah arus listriknya seperti ini. Nah, dari kutub positif dulu keluar masuk rangkaian, nah, nanti masuk lagi ke kutub negatif sumber tegangan. Ya, seperti itu. Terus ini juga yang kedua ya, poin kedua, ini ada arah loop. Jadi maksudnya nanti rangkaiannya agak seperti ini lagi, agak sedikit ribet lagi. Ini masih satu arah loop. Kalau nanti ada 2 loop lagi. Untuk sementara satu arah dulu aja. Jadi penentuan arah loop bebas, tapi ada beberapa ketentuannya. Jika arah dengan arah arus listrik, penulisan kuat arusnya positif. Sebaiknya jika arah loop berlawanan arah dengan arah arus listrik, penulisan kuat arusnya negatif. Ini kita bikin arah, misalnya ya, bikin arah loopnya seperti ini. Nanti juga bebas sih sebenarnya, kan bisa buat arah loopnya itu kebalik atau terbalik dengan ini. Untuk yang ini kan berlawanan jarum jam, kan bebas sih sebenarnya untuk arah loop mau searah jarum jam atau berlawanan juga gak apa-apa. Untuk di sini kita pakai searah berlawanan jarum jam. Ini untuk berlawanan jarum jam seperti ini arah loopnya. Nah, untuk kuat arusnya juga arahnya seperti ini, berlawanan jarum jam juga. Nanti ini juga nanti hasilnya positif, yang ini, yang I nya, yang kuat arusnya. Nah, ini positif,
positif IR1 terus positif IR2, dan yang 3 ini nilainya positif semua. Biar lebih mudah sih ya, arah loopnya searah dengan arah arus sih, jadi dikira-kira aja dulu lah. Kalau bisa arah arusnya ke sini, nanti arah loopnya ke sini juga gitu, atau mau bikin arah loop dulu gak apa-apa. Nah, arah loop juga berpengaruh terhadap penulisan tegangan listrik. Tegangan listrik bernilai positif jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif. Sebaliknya, jika arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif, nilai tegangannya menjadi negatif. Nah, kita lihat contoh ya, di sini negatif ya. Ulang dulu. Nah, ini negatif ini. Negatif epsilon 1 dan negatif epsilon 2. Kita bikin ini yang tegangan pertama. Ini tegangan yang kedua. Tegangan yang kedua. Nah, ini arah loopnya kan ke sini. Arah loopnya segini kan, berlawan jarum jam. Nah, kalau arahnya seperti ini kan, ini kenanya ke negatif dulu ya kan. Kalau kenanya ke negatif dulu, jadi kita tulisnya minus. Nah, ini minus A2. Nah, yang tegangan yang ke satu juga kenanya ke yang negatif, ke kutub negatif dulu, jadi nilainya negatif. Jadi persamaan untuk rangkaian ini jadinya seperti ini. Kalau menurut hukum Pareto 2, IR1 ditambah IR2 ditambah IR3 sama dengan minus epsilon 1 minus epsilon 2 sama dengan 0. Ya, biar lebih paham kita pakai contoh soal aja dulu. Nah, di contoh soal kan ini ada dua loop. Ini loop pertama, ini loop kedua. Jadi ini maksud saya tadi kalau ada dua loop, jadi nanti ada dua persamaan loop, akan ribet juga kerjanya. Jadi di contoh soal perhatikan rangkaian tertutup di bawah ini. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada R2. Jadi yang ditanyain di sini kuat arus yang di R2. Nah, di sini. Nah, dari soal kita ketahui yang epsilon 1 itu 8 volt, terus epsilon 2 12 volt yang ini epsilon 1, terus epsilon 3 ini 5 volt, R1 4 ohm, R2 3 ohm, R3 1 ohm. Mana R3 ini? Nah, yang ditanya I2 untuk penandaan kuat arus bebas sih sebenarnya, tapi biasanya ini kan ada epsilon 1. Kalau misalnya di sini epsilon 1 nanti kan ada keluar kuat arus. Nah, ini biasanya epsilon 1 berarti ini I1. Nah, ini 1 ada di sini juga. Nah, yang ini di E2 ada keluar juga kuat arus. Nah, ini 2. Jadi yang melewati R2 itu adalah kuat arus yang I2 yang keluar dari epsilon 2. Nah, yang I3 itu di sini. Yang sejajaran R3 dan E3. Kalau di sini kan contohnya ke sini. Nah, ini bebas sih. Ini masih perkiraan ya, belum pasti kuat arus yang keluar tuh gimana gitu. Maksudnya arahnya kemana gitu. Ini masih perkiraan, belum pasti gitu. Ini di soal kita perkiraan seperti ini aja dulu. I1 ke sini searah jarum jam, I2 berlawanan jarum jam. Jadi berlawanan dengan arah loop. Ya, berlawanan.
Nah, 3-nya yang ke bawah, I3-nya ke bawah. Ini kan I2, ini satu, ini 3. Nah, ini kan I2 I1 masuk kan, masuk ke simpul, terus pas keluar I3. Jadi I1 tambah I2 kan sama dengan I3. Kalau tadi di slide sebelumnya kan ini di ruas kiri kan yang masuk, ini masuk, yang I2 tambah I1 kan keluar. Tapi di contoh sini gak apa-apa lah, mau diuras manapun gak masalah, yang penting ini I2 tambah I1 tambah I2 itu sama dengan I3, itu maksudnya. Nah, misal kita buat loop di kedua tempat searah putaran jawabnya seperti pada gambar sampingnya ini, ada loop yang ke-1 dan loop yang kedua, dibuat searah jarum jam dulu. Nah, kita fokus pada loop 1 dulu. Nah, ini di sini ada I1 tambah R1. Jadi yang di R1 itu, yang R1 ini dialiri oleh arus kuat yang pertama I1. Nah, ini yang R1 ini dialiri oleh kuat arus yang pertama I1. Nah, jadi pokoknya yang daerah sini itu dialiri oleh I1. Nah, di loop 1 juga ada R yang ketiga. Nah, resistor yang ketiga. Kita mulai dulu. Jadi pokoknya sepanjang sini, sepanjang rangkaian sini itu masih loop 1. Nah, R3 juga masih masuk juga loop 1. Yang R3 itu dialiri oleh arus I3. Nah, ingat lagi ya, tadi I3 kan I1 tambah I2 kan. Nah, ini I2, sini juga ada I2, masuk ke simpul rangkaian di sini, bergabung. Jadi nah, sekarang kita fokus ke tegangannya. Nah, ini ada dua tegangan, yang yang 3 sama 1. Nah, 3 ini ya, yang sebelah kiri epsilon 1. Nah, yang epsilon 3 dulu ya. Yang epsilon 3 kan yang positif, soalnya kan ini arahnya ke sini. Laser. Nah, muternya ke sini. Kalau muternya ke sini kan kenanya ke yang positif dulu, kena kutub positif kalau muternya kayak gini. Nah, muter ke kutub positif, jadi yang epsilon 3 itu positif. Nah, sedangkan yang S1 ya kan muter gini. Kalau muter gini pas kena epsilon 1 kan ke negatif dulu, makanya ini nih ya, tegangannya negatif untuk yang S1 karena kena ke kutub negatif dulu. Nah, jadi ini persamaannya I1 R1 ditambah I1 ditambah E2 kali R3 ditambah epsilon 3 dikurangi epsilon 1 sama dengan 0. Atau yang ini bisa pindah ruas, jadinya seperti ini. I1 R1 ditambah I1 R3 ditambah I2 R3 sama dengan epsilon 1 kurangi epsilon 3. Kita simpan dulu persamaan untuk loop yang pertama. Kita lanjut pada loop yang kedua. Jadi kita fokus ke yang sini dulu. Yang loop 2 itu daerahnya yang, jadi yang F3 juga masih kena ke loop 2. Ulangi lagi tanda ini. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini sudah ditulis minus I2 R2. Kenapa minus? Soalnya misal kita
memperkirakan dulu ya, yang I2 itu arahnya ke atas ya, atau berlawanan jarum jam. Sedangkan kita sudah bikin yang loop 2 itu searah jarum jam. Ini searah, yang I2 itu berlawanan. Jadinya kan minus I2 kali R2. Yang R2 itu dialiri oleh kuat arus yang I2. I2 itu berasal dari epsilon 2. Nah, minus lagi. Minus I2 tambah 1 tambah I2. Ingat ya, tadi I3 itu, jadi R3 itu dialiri oleh I3 atau gabungan dari I1 dan I2. Ini kan arahnya negatif karena I3 itu juga searah sama I2. Maksudnya berlawanan jarum jam sama dengan I2. Sedangkan kalau loop kan itu searah jarum jam, makanya ini negatif. Nah, sekarang fokus yang bagian tegangannya, yang epsilon 2 sama epsilon 3. Yang epsilon 2 positif karena ini kan muter, muternya ke sini, ini juga muter ke sini. Nah, kenanya kan yang ke positif dulu, jadi positif epsilon 2, sedangkan yang epsilon 3 itu kena yang kutub negatif dulu ya kan, jadi minus E3. Nah, jadi persamaan awalnya untuk loop 2 seperti ini. Ini yang loop 1. Nah, ini kita tadi udah hitung yang untuk I2. Nah, tinggal dengan metode eliminasi. Kalian ingat lagi lah, kita hitung metode eliminasi, jadi hasilnya seperti ini. Bisa kita temukan I2 nya itu adalah 1,68 ampere ya, seperti itu cara menghitung untuk hukum jarum 2. Jadi kesimpulannya, yang bunyi hukum jarum 1 itu kan jumlah arus sebelum simpul percabangan sama dengan jumlah arus sesudah simpul percabangan, atau cara matematis ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, yang I masuk kan yang ini, yang I1 ditambah I2, ini sigma I masuk, ini simpulnya masuk simpul yang I1 I2. Nah, nanti keluar yang sigma I keluarnya ini I3, I4 dan I5. Nah itu. Lalu bunyi hukum Kirchhoff yang kedua menyatakan jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Ini variabel atau aljabar tegangannya, yang sigma epsilon dan sigma r. Ingat ya, yang I kali R itu kan sama kayak tegangan. Jadi ini yang I kali R juga adalah besaran dari sebuah tegangan, sama dengan sigma epsilon. Nah, itulah kesimpulan pada video ini. Itu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya manusia bukan yang maha kuasa. Tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa di masa pandemi ini ikuti protokol kesehatan, bawa hand sanitizer, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan ikuti protokol kesehatan yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.